Sakit banget ya. Bisa sakit banget ya. Udah 2 hari ini. Kemarin sih paling sakit ya. Kenapa kok ceria banget pagi ini? Ceria, Oh, bukan. sakit. Lagi menjerit. Sakit apa? Sakit dengkul. Oh, bukan, tahu. Sakit, Perut. iya ngerti perut, kan megangnya perut ya. Tapi kenapa maksudnya? Biasa bulanan. Wow, dapat transferan bulanan, enak Kalau dong. itu mah jingkrak-jingkrak. Lah, ini apa? Sakit. Oh, maksudnya PMS. PMS, bulanan PMS. Tapi ntar Kan dulu. cewek. Kayaknya biasa nggak sesakit ini deh. Emang sebelah mana sakitnya? Agak ke kanan sih. Nggak perlu dilihat juga, nggak kelihatan kok sakitnya di dalam. Di mana? Di mana sakitnya? Agak ke kanan sih. Wah, kan. Aduh, pusing. Banyakan muter. Itu bahaya, Clara, kanan tuh mah. Kenapa? Orang sakit perut hebat sebelah kanan itu udah pasti usus buntu. Berarti ususnya suruh putar balik? Enggak, bukan gang sempit, beda. Itu gang buntu, iya, putar balik. Ini tuh ususnya buntu. Gimana ngejelasinnya? Pokoknya gitulah, usus buntu. Masa sih? Gawat. Yang namanya usus buntu itu emergency, gawat, darurat. Terus aku harus ngapain? Harus diangkat lah. Hah? Angkat? Apanya yang diangkat? Derajatnya. Oh, bukan itu. Kirain. Usus buntunya itu yang penting. Serius? Iya. Berarti harus dioperasi ya? Itu dia. Astaga, Itu dia, suka bikin kita kaget akan nih orang. bahas hari ini. Tentang apa? Usus buntu lah. Yang bisa putar balik? Enggak, bukan itu. Kita buka dulu aja mendingan. Ya udah Ayo. deh. Langsung Kan sembuh masa- kan? Iya sih. begitu. Kan gimmick Kan ya. gimmick doang. Ya kan kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dika dan Iwan Clara tentunya di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Hari ini kita mau ngebahas soal tadi usus yang harus putar balik karena sudah buntu. Membahas tentang usus buntu pemirsa. Karena berbicara soal usus buntu ini ternyata memang harus sesegera mungkin ya Iya, dibawa ya. betul. Tapi apakah semua sakit perut itu usus buntu? Nah itu dia. Apakah memang semua usbun itu harus diangkat? Nah itu ya. Istilahnya usbun. Lebih Biar bahaya keren dibanding gitu ya. asbun. Asbun asal bunyi soalnya. Jadi kalau kita bicara usbun itu sering banget orang tuh menganggap sebagai sebuah hal yang sifatnya emergency case. Betul. Atau kasus gawat Darurat. Harus sesegera mungkin. Iya. Tidak boleh dikasih obat, tidak boleh dikasih paham atau apapun itu nggak boleh. Jadi apalagi dikasih warisan. waduh itu beda lagi. Intinya kita akan membahas soal seberapa bahaya usus buntu ini dan seperti apa penanganannya. Betul Ada siapa, sekali. Clara? Jadi narasumber kita yang pertama akan datang Dr. Darren Perdana, SPB Vina CS Aifoka, dokter spesialis bedah umum. Iya, dan begini Clara, ada yang bilang katanya orang itu makan kena usbun itu atau usus buntu itu gara-gara kebanyakan makan biji cabe. Betul loh, Iya kan? bener nggak sih? Ada yang bilang makan biji duren juga ada. Siapa orang yang makan biji duren coba? Nah, apakah benar? Atau jangan-jangan hanya mitos belaka? Betul sekali. Jadi narasumber kita yang kedua kita harus hadirkan orang yang ngerti soal gizi Itu dong. dia, makanya kita mengundang dokter dari Korea. Ya, apa Uni ya? Uni bukan Padang. Beda lagi. Iya sih, karena Eoni Oh, ya. Eoni, Tapi ya. kan penyebutannya juga Uni ya. Oke, kita ada Dr. Luciana Sutanto, MS spesialis gizi klinik konsultan. Beliau sudah langganan bolak-balik kemari. Betul Kadang sekali. kita Ada nggak, membernya sih kayaknya, kadang kita nggak syuting juga beliau kemari. Saya nggak tahu ngapain. Tapi nanti kita akan membahas soal tadi, apakah benar namanya makanan itu pengaruh sama yang namanya usus buntu. Betul sekali. Membahas mitos dan fakta ini tentu saja pemirsa juga pasti punya banyak pertanyaan dong ya, Dika ya. Kemana tuh? Jadi kalau ingin bertanya boleh langsung kirimkan pertanyaannya ke DM @Instagram Halo Dokter TVRI. Betul, dan kita akan jawab nanti di segmen 5 tapi minggu depan. Enggak dong, hari ini sekarang juga. dong, hari ini juga, Udah beda betul. temanya minggu depan. Jadi kita akan bahas di sini segmen 5 aja tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Ini kita akan membahas tentang usus buntu. Yoi, dan sebagaimana usus buntu itu biasanya dihandle oleh seorang dokter bedah. Betul sekali. Iya Dan kan? biar kita juga pengolahannya tidak asbun. Iya, tidak asal bunyi, ya tapi usbun, usus buntu, sekali. kita langsung panggil saja. Narasumber kita yang pertama Dr. Darren Perdana, SPB Vina CS Aifoka, dokter Wih. spesialis bedah umum. Halo Dr. Halo, Darren. Dr. Darren. Ini Bentar. Dr. Darren apa Perdana? Enggak, Darren. Tapi, Dr. Darren. ya halo dok. Sampai berhenti loh tanya lo. Dokter Dika dan Dokter Clara. Iya. Selamat masuk. Iya. Sehat dok. Sehat. Dokter Darren apa dokter Darren? Dokter Darren. Oh Darren. Darren. Anda kurang
internasional. Kan Indonesia. Oh, iya. Jadi ditulis begitu, baca begitu. Dr. Darren. Enggak ya? Dok, apa Perdana, kabar? kesini. Enggak usah. Oh iya benar, ini perdana ya? Iya, perdana. Dok, apa kabar? Baik, gimana kabarnya juga Alhamdulillah, Dr. Dika dan Dr. sehat. Nara? Kebetulan sehat dong. Oh, Harus ya, sehat. syukurlah. Dok, kalau dibilang usus buntu ini mungkin yang terbanyak ya dok ya? Apa bener? Begitu? Iya, jadi usus buntu memang salah satu kasus akut abdomen yang terbanyak yang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Bentar dok, apa itu akut abdomen? Ya, jadi kondisi emergensi yang berhubungan dengan abdomen atau perut. Ya, Oh, itu. jadi akutnya bukan akut gitu. Itu takut, sorry. takut kurang telo. Oke, dok, biar lebih jelas apa itu tadi akut abdomen lah. Usus buntu harus nggak dioperasi dok. Nah, bisa Oke. mungkin langsung ditampilkan ya dok ya Monggo, slide-nya. Oke. Ya, jadi ini sebelum kita masuk ke appendices atau usus buntu, ini sedikit saya gambarkan letaknya itu di mana ya. Jadi usus buntu itu letaknya di perut kanan bawah. Ya. Tadi tuh kelar, makanya curiga ke sana. Nah, Tapi nggak iya. terlalu bawah sih tadi. Oh, agak kalah. Jadi dia pertemuan dari usus halus ke usus besar. Ya, Oke. di situ ada persimpangan ya yang buntu. Nah, seperti ini. Jadi usus sebenarnya usus buntu. Ukuran normalnya kurang lebih 3 sampai 15 cm ya, tapi Oke. rata-rata sekitar 10 cm. Nah, jadi kalau ada sumbatan di sini ya di usus buntu tersebut itu bisa terjadi proses infeksi peradangan yang menyebabkan terjadinya usus buntu tersebut ya. Oke. Jadi ini ya. Jadi ini yang normal ya, usus buntu yang normal. Nah, di sana usus buntu yang mengalami inflamasi atau peradangan. Betul. Sehingga terjadi sumbatan yang kedepannya akan menimbulkan terjadinya infeksi. Jadi dok, kalau istilah wah kena usus buntu, sebenarnya itu bukan penyakitnya ya. Yang namanya usus buntu itu kan organnya kan. Iya, Betul, emang udah usus ada. buntunya memang ada. Udah ada di semua orang. Jadi waktu sebelumnya, waktu anak-anak itu ada fungsinya usus buntu itu Apa itu? menghasilkan imunoglobulin A untuk antibodi juga. Cuman dengan bertambahnya usia, dia akhirnya tidak terlalu Berguna. Iya, tidak terlalu bermanfaat karena digantikan dengan bagian-bagian antibodi, masih antibodi yang lainnya. Oke. Itu udah pensiun fungsinya. Pensiun. Jadi memang udah ada barangnya mah ada, tapi Betul, dia meradang. meradang. Nah, baru Nah. namanya sakit usus buntu, orang bilangnya begitu ya. Betul. Oke. Ya, sedikit saya lanjutkan. Nah, apa sih penyebabnya? Ya, jadi ini yang penyebab utamanya adalah semua yang menyebabkan obstruksi atau sumbatan pada lumen ataupun saluran usus buntu tersebut. Jadi kan dia seperti kayak tabung ya, usus buntu sebenarnya seperti tabung. Nah, yang utama itu adalah fekalit. Apa itu dok? Ya, jadi lit itu dari kata aslinya batu ya, fekal itu dari feses yang mengeras yang membentuk batu. Jadi yang Oke. utama sebagian besar usus buntu itu disebabkan karena ada sumbatan dari feses yang mengeras di pangkalnya ya. Oh, itu bisa ngeras karena apa dok? Karena emang sembelit apa gimana? Ya memang itu proses yang terjadi karena bisa juga karena kurang serat, kurang cairan ya. Jadi feses itu mengalami pengerasan yang menyebabkan tersumbatnya di ujungnya tadi, di muaranya. Nah, bisa juga karena tumor atau pembesaran dari kelenjar getah bening Oke. ya. Kemudian ini kan pertanyaan yang sering ditanyakan ya, apakah ini berbahaya dan bagaimana sih sebenarnya mekanismenya ya? Tentu saja ini berbahaya ya kan karena termasuk dari kasus emergensi ya. Mending cuma iya doang dok ya, YA. Ya, ini Kenapa biar nggak dijelaskan. Iya doang dok sekalian dok atau huruf. Y. Pakai titik lagi. Makanya. Ya, jadi awalnya ini ya kurang lebih seperti ini. Usus tadi kan ada sumbatan ya, misalkan karena fekalit. Ya, normalnya usus buntu itu menghasilkan 1 sampai 2 cc sekret ataupun cairan dari usus. Ya. Oke. Karena dia terjadi sumbatan, lama-lama dia obstruksi, terus dia mengalami distensi atau udem atau membengkak ya. Karena ngebendung cairan Betul, tadi. terjadi bendungan. Oke. Bendungan ini menyebabkan gangguan dari pembuluh limfe dan vaskuler. Ya, lama-kelamaan ini terjadi kekurangan dari pembuluh darah, aliran pembuluh darah, dan menyebabkan kematian jaringan atau gangren kita bilang. Oke. Nah, saat inilah masuknya bakteri ke dinding-dinding usus tadi. Oh. Nah, semakin banyak bakteri, semakin resiko, semakin terjadinya kemungkinan pecah dari usus buntu tersebut. Nah, kalau dia pecah, artinya infeksi bakteri di dalam usus tersebut maupun konten dari feses itu akan spreading, tersebar ke dalam organ perut. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya peritonitis atau peradangan pada lapisan usus ya dan dinding perut,
sehingga menyebabkan infeksi berat bahkan bisa menyebabkan kematian. Oh, jadi orang yang usus buntu itu yang dikhawatirkan sampai meninggal karena infeksinya. Infeksi organ-organ luarnya itu ya dok ya. Oh, oke. Tapi banyak nggak dok kasus sampai akhirnya meninggal? Ya, kalau memang tidak ditangani atau tidak berobat segera mungkin, ini banyak sebetulnya terjadi. Oh, iya? Ya, jadi makanya kita harapkan pasien datang belum sampai ke kondisi yang pecah ya. Jadi masih kondisi akut, datang nyeri perut, kontrol, dievaluasi ya. Kalau emang itu usus buntu harus segera diangkat. Nah, orang bisa tahu gejala-gejalanya itu dia makanya. Sampai ke kontrol ke dokter itu berarti apa yang mereka rasakan biasanya? Ya, betul. Jadi ini, nah bagaimana sih gejala dan tandanya ya? Awalnya itu biasanya nyeri dari ulu hati, ya. Itu yang biasa orang bilang, ini sakit mah ini, ya. Tapi kalau usus buntu ini akan migrating pain, dia atau river pain, dia akan mengarah ke sebelah kanan. Nah, kemudian dia menetap di sana, ya. Nah, disertai dengan adanya rasa mual, muntah, ya, tidak nafsu makan. Ini khas nih untuk anak-anak, biasanya kita perlu tanyakan ya. Dan biasa diikuti oleh demam. Jika ada tanda-tanda ini, ya, nanti ada perhitungannya, kita nilai ya, ada scoringnya. Kalau memang sesuai, itu bisa lakukan tindakan operasi. Tapi jika belum sesuai, ini kita ada pemeriksaan penunjang ya. Jadi dari tadi anamnesa ya, tadi kan keluhannya ya, sakit perut, pemeriksaan fisik, dan kita tunjang dengan pemeriksaan lab. Kalau perlu dengan USG atau bahkan dengan CT scan. Gitu. Oke, Dokter Darren mungkin boleh balik ke slide sebelumnya dok ya. Iya? Ini gambar ini dia lagi duduk merenung apa lagi ngapain? Enggak dong. Bukan. BAB itu biasanya teksturnya itu lebih ke diare kah atau sembliknya dok? Iya, kadang-kadang ada yang BAB-nya jadi konstipasi, bisa juga. Ya. Dok, kalau udah sampai pecah, tadi kan dokter bilang jangan sampai pecah gitu. Betul. Itu tahu dari mana dok? Apa ada suara perang gitu? Nah, iya kalau sampai pecah ya. Jadi kalau tadi kan nyerinya dari ulu hati, terus ke kanan bawah ya. Kalau dia pecah, dia nyerinya akan tersebar kembali ke seluruh perut. Nah, itu yang tanda-tanda yang peritonitis atau yang sudah pecah atau menginfeksi seluruh. Oke, artinya begini, kalau misalnya tadinya sakitnya di kanan bawah doang, tiba-tiba sudah menyebar ke semua perut, bisa dibilang udah terlambat dong? Ya, itu kemungkinan besar ya, itu sudah pecah. Sudah terlanjur iya, pecah. Waduh, repot begitu. Iya, betul sekali ya. Tapi intensitas sakitnya akan lebih sakit daripada yang sebelum pecah itu intensitasnya akan pasti. meningkat terus-menerus pastinya. Pecah, silakan dok, teruskan. Iya. Jadi kalau tata laksananya apa sih untuk usus buntu ini dimanapun ya, tata laksananya adalah dengan operasi. Jadi operasi itu kita sekarang sudah maju ya. Kalau dulu masih operasi terbuka ya, jadi kita buka di perut kanan bawahnya, disayat, dicari usus buntunya, kemudian kita angkat. Atau kalau yang sudah pecah dibuka di bagian tengah ya, itu. Nah kalau sekarang tekniknya lebih bagus lagi dengan teknik laparoskopi. Jadi dengan menggunakan port kecil ya, dan kamera di sana kita evaluasi ke usus buntunya. Kalau memang itu meradang, kita lakukan appendektomi atau pengangkatan di usus buntunya tersebut. Bentar dong, ini menarik nih ya Clara ya. Karena tadi dikatakan kita masukin kamera, ya kan, kita ajak selfie dulu, kita lihat dulu dalam gimana. Nah, kalau memang radang kita angkat. Nah, kalau rupanya nggak radang gimana? Berarti diangkat lagi, ditarik lagi dong? Oh, kan biasanya kan kita sudah diagnosa dengan pemeriksaan fisik, penunjang yang tadi ya. Jadi masuk ini untuk tindakan laparoskopi appendektomi. Oh, gitu. berarti sekalian maksudnya sekalian, kan? Memang biasanya kan nggak semerta-merta, udah yuk kita intip aja deh, nggak kan masih ada gejala. Udah pasti ya, udah yakin nih. Oke. Berarti lebih kecil dok ya? Iya, lukanya ya? Iya, sayatannya ada 3 biasanya. 1 di pusat ya, kemudian 2 tergantung nanti dari dokter bedahnya. Ada juga yang sekarang tuh teknik yang baru dengan single port, jadi dari langsung di pusatnya saja. Berarti masih bisa pakai bikini tuh saya. Saya nggak pakai bikini. Berarti jangan diumbar. Artinya lebih ke arah dibuat minimal supaya pemulihan juga lebih cepat. Betul. Secara estetik juga. Iya. Berarti kalau tadi dok udah terlanjur pecah, masih bisa pakai cara ini? Tetap masih bisa kita lakukan dengan teknik laparoskopi. Nanti dinilai kalau memang terjadi perlengkatan hebat ya, jika diperlukan dilakukan konversi. Apa tuh? Konversi artinya dari laparoskopi diubah ke metode terbuka. Oke. Tapi dokter Darren mungkin bisa sambil duduk dulu ya dok ya. Tadi
konversi ya. Berarti kalau udah dibolongin langsung di black gitu ya dok ya? Iya. Tahan dulu dong. Ya. Saya juga kaget loh barusan. Saya ikut kaget. Untung nggak jingkrak ya? Iya, itu dia. Oke. Karena nanti akan banyak yang kita bahas lagi ya dok terkait dengan usus buntu ini, pencegahan operasi dan lain sebagainya. Jadi untuk pemirsa di rumah tetap setia mendengarkan dan menonton ya Halo Dokter karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik ya. Kita lagi ngebahas soal usus buntu. Sebenarnya lebih tepatnya adalah radang dari usus buntu ya. Karena usbun itu nama organnya, ya kan. Radang nama penyakitnya dong. Nama bekennya appendicitis. Waduh, nama beken itu bahasa Bekasinya, appendicitis. Dok, tadi Clara sempat nanya gitu kan. Berarti kalau konversi, artinya kan mungkin ya kita nggak tahu ya proses di ruang operasinya. Kadang mungkin udah ditojos nih pakai kamera ya kan. Wah, kayaknya nggak bisa nih pakai kamera. Berarti bisa dicabut lagi kemudian pakai drone kayaknya. Waduh, pakai drone, kameranya dari jauh. Nah itu gimana dok? Apakah memang akhirnya seperti apa yang mungkin membuat kita harus konversi tadi? Iya, jadi kan kalau misalkan usus buntu tadi sudah pecah, dia kan bisa menginfeksi seluruh organ perut dalamnya ya. Biasa terjadi ada proses perlengketan di sana ya. Jadi ada lemak di dalam tubuh kita yang biasanya buat melindungi adanya mikroperforasi atau kebocoran kecil dari usus buntu tersebut bisa karena ditutup. Tapi kalau tidak bisa ditutup, itu bisa akan menyebar ke seluruhnya dan bisa terjadi perlengketan. Nah, kalau memang perlengketan sangat hebat sekali dan tidak bisa kita bebaskan dengan menggunakan teknik laparoskopi, ya bisa dipikirkan untuk dilakukan tindakan konversi atau dibuka langsung, diidentifikasi mana yang melengket dan kita bebaskan supaya lebih jelas begitu. Tapi mungkin menarik nih, karena gini, kan bisa aja dok orang datang ke ruang operasi dikasih taunya sama dokter, kita bakal pakai laparoskopi. Tenang aja Pak, Bu, ini kecil kok. Kok tiba-tiba begitu keluar, kok gede nih gitu. Nah itu gimana dok? Kan lagi kebius tuh orangnya tuh. Tetap, itu sebelum operasi kita inform konsen dulu, kita jelaskan ya. Biasanya kalau memang sudah nyerinya ke seluruh perut itu bahwa kan kita mesti pikirkan bahwa ada kemungkinan terjadi kebocoran tadi. Nah itu yang mesti disampaikan. Jadi nggak kaget dok ya gitu kan. Tapi kalau dari pemeriksaannya tadi kan ada USG dan sebagainya itu nggak bisa kelihatan ya dok? Nah itu dari USG, dari CT scan itu juga bisa kita nilai apakah ada cairan bebas yang menandakan bahwa adanya sudah terjadi kemungkinan ada kebocoran begitu. Jadi kita udah siap-siap juga masuk itu dengan kemungkinan akan dikonversi, dibuka semuanya gitu betul. Sama satu lagi dok, katanya kalau udah selesai operasi orang yang dengan usus buntu tuh maksudnya usus buntu udah hilang ya, nggak boleh ngangkat berat ya dok? Itu satu fakta sih itu dok? Tidak sih, kalau itu nggak ada masalah. Kalau untuk angkat-angkat berat sih nggak ada masalah ya. Berarti alasan doang males kayaknya. Oke dok, ada lagi dok mungkin yang disampaikan dok? Ya. Kita lihat slide-nya. Silakan dok, boleh. Kalau ini sih sudah, ini tinggal tata laksananya antara operasi tadi ya, dan jangan lupa kita tetap harus memberikan obat antibiotik dan analgetik ataupun obat nyeri begitu. Dok, yang namanya operasi ini apa benar dok harus as soon as possible? Artinya nggak boleh ditunda karena kan ada juga orang yang ntar dulu deh, mau rembuk keluarga dulu. Iya kan suka begitu. Ya karena ngumpulin RT namanya juga operasi itu dok, suka ngumpulin keluarga besar dulu udah kayak lebaran kan. Jadi kita mesti tanda kutip jadi terpaksa menunda. Nah untuk yang namanya operasi ini emergensi apa sih? Sebaiknya begitu didiagnosa appendicitis itu segera mungkin dilakukan tindakan appendektomi. Karena semakin lama kita menunda, ini progres penyakit kan terus berkembang ya. Artinya dari yang tadinya mungkin hanya akut ya, belum terjadi kebocoran, kalau kita tunda 1-2 hari kemudian itu bisa, bukan tidak mungkin, bisa terjadi kebocoran. Begitu. Tapi gini Clara, ada yang nanya juga sama saya pernah, kan yang namanya radang usus buntu kan karena radang, kasih aja obat radang, beres. Nah gimana tuh dok? Nah ini yang tadi kan kita mesti tahu asal muasalnya. Kalau dia meradang ini karena apa? Karena ada sumbatan. Kalau sumbatan ini kita tidak rilis ya, dia pasti akan terus membengkak, terjadi gangguan vaskuler tadi, sehingga akan terjadi gangguan pada dinding usus tersebut. Nah, di sini kan masuknya peran bakteri di sana kan, sehingga terjadi kebocoran. Tapi kalau peradangan yang bukan karena itu kan mungkin bisa kita kasih antibiotik kan bisa mereda ya. Tapi kalau usus buntu kan ini ada sumbatan dan aliran sekretnya kan tidak bisa keluar. Akhirnya terus berkembang sampai terjadinya
yang pecah tadi, begitu. Dokter Adam mungkin sambil duduk kali ya. Iya, boleh. Nah, soalnya kalau berdiri terus kayak disetrap ya. Kayak lagi sidang, kayak lagi sidang tesis. Oh, oke, berarti nggak boleh dok. Artinya gini, karena kan kalau bicara radang ada obat radang. Betul. Kalau bicara soal sakit ada obat nyeri juga, bisa aja. Tapi saya malah pernah dapat informasi kalau orang usus buntu malah nggak boleh katanya pakai obat nyeri. Iya. Itu bener apa nggak dok? Itu jadi awal-awal untuk mendiagnosis kan kita mesti menilai apakah nyerinya khas di perut kanan bawah dan lain sebagainya ya. Jadi kalau misalkan kita kasih obat nyeri yang kuat, ini kadang-kadang jadi ambigu. Kadang-kadang nyerinya apakah dia benar-benar nyeri atau tidak. Karena kan setelah pemberian obat nyeri, pasien biasanya Enak. ini udah enakan selesai. ya. Jadi dia tidak mau dilakukan tindakan. Sudah pulang, kembali nyeri lagi. Nah, ini yang kita tidak mau. Makanya biasanya untuk mendiagnosis sebelumnya itu jangan diberikan obat nyeri. Ya, obat nyeri yang terlalu kuat itu jangan, supaya tidak mengkaburkan gejala khas dari appendicitis tersebut. Ini. Kalau gitu berarti dok, kalau misalnya orang nyeri perut bawah, itu jangan minum obat. Langsung ke IGD aja apa gimana? Karena Betul, yang namanya pertolongan pertama lah itu ya. maksudnya kan gini Udah dok, nggak kuat nih. orang kan juga mikir-mikir ya, maksudnya Bener. masa dikit-dikit mesti ke IGD, Apalagi dikit-dikit. kalau tengah malam tuh. Itu dia. Kan mikirnya kayak, masih Iya. pada tidur lah ya. Nah, tahu Iya. dari mana nih nyeri yang nggak apa deh, minum obat aja dulu, sama yang nggak bisa nih, gue mesti ke IGD langsung. Gimana Ya. bedain? Jadi kan kembali dari gejalanya yang khas itu biasanya nyeri dari ulu hati ya, karena dia persarafannya usus buntu tuh adanya di sejajar dengan pusat ya. Nah dia kemudian mengarah ke perut kanan bawah, itu yang khas biasanya utama ya. Disertai dengan gangguan-gangguan seperti GI tract ya, mual muntah, nafsu makan menurun tadi, demam ya. Mungkin kalau untuk malam hari mungkin bisa dikasih dulu obat penurunan demam atau obat nyeri ya. Obat mah gitu gimana dok? Ya boleh juga untuk fase-fase awal ya. Tapi jika tidak membaik ya lebih baik kontrol ke dokter. Jadi bisa dievaluasi lebih detail. Apalagi nyerinya heboh banget gitu. Iya, berarti ini kayak sesuatu yang memang baiknya kita cegah nggak sih? Iya. Terus katanya kalau kita kebanyakan makan cabai Cabai, tadi ya, itu dia. pernah dengar kan? Itu Pasti dia. pernah dengar. Itu menyebabkan si usus buntu ini, benar atau enggak Jadi ya? apalagi cabai-cabean dok, itu kayaknya lebih bahaya lagi. Nah, makanya kita akan mengundang langsung nih ya, dokter Narasumber kita yang kedua ya. ahli cabai. Oh bukan, bukan ahli cabai. Ahli gizi maksudnya ya. Ahli gizi. Dokter Luciana Sutanto, MSSP Gizi Klinik ya, alias spesialis gizi klinik. Nah, Dokter Lucy. kita lihat nih kenapa saya panggil di Uni. Tok enggak ya? Iya, nggak usah dok kedengeran Oh kok. my Ah, God. karena kayak Uni di Korea. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Dokter boleh lewat sini. Iya, Langsung ajukan. Dokter Darren di sebelah berpindah ke situ. sebelah. Baik. Selamat Apa datang kabar? Apa dokter. kabar? Sehat dok. Iya, sebentar, sweet dulu ya. Oke dok, sehat dokter Lucy. Sehat. Mangga, dok, silakan, Ini kalau dok. dari penampilan kayak gini sehat walafiat. Iya, pokoknya Korea banget deh. Iya benar, kita kayak berasa di Seoul ya sekarang. Seoul, iya. Dok, tadi dok ngejawab pertanyaan Clara dok. Apakah benar yang namanya biji cabai itu berbahaya? Padahal kan yang namanya cabai yang pedes bijinya. Benar. Iya kan dok? Maksudnya dimakan ya? Iya, Iya. kalau dimakan. Kalau diliatin kan dia nggak bakal nggak ngaruh. mungkin pedas juga. Gimana dok? Emang bener yang namanya penyebab usus buntu adalah karena kebanyakan makan biji cabai? Sebenarnya biji cabai kalau masuk ke dalam lambung itu kan pasti digiling oleh lambung, ada enzim-enzimnya, asam lambung, harusnya hancur ya. Berarti bukan karena itu dong. Iya. Kalau biji yang lain? Misalnya kayak biji-bijian apa ya? Durian. Enggak dong, nggak sampai gitu. Oh, biji anggur, sama aja semuanya? Iya. Wijen gitu-gitu ya. Nah, kebetulan karena tadi sudah bahas, terus saya sempat searching, ternyata itu hoax. Mitos. Mitos Berarti ternyata pemirsa ya. tidak apa-apa makan biji-bijian tidak masalah. Ada Betul makan sekali. jambu, makan bijinya. Makan durian, makan bijinya. Enggak juga sih, Jangan keselak gitu. loh. Keselak Nanti banget. malah problem yang lain lagi. Jangan, nanti malah nanti nggak bisa napas, jangan. Artinya tapi tidak ya. Berarti mitos yang namanya makan biji cabai lah, kemudian kemakan kadang biji jeruk juga dok. Kan Oh, kalau kata iya. orang dulu Kecil, takutnya tumbuh dalam kan. Waduh, emang ada tanahnya. Itu lebih enggak lagi ya. Dan termasuk tadi ternyata usus buntu bukan karena itu. Apalagi kalau yang buah naga itu kan bijinya kecil-kecil banyak banget. Susah ya. Gimana? meretelin ya? Kelihatan. Nah, Iya, berarti artinya nggak masalah dok ya. Karena kita punya lambung yang luar biasa. Ah, itu dia, bisa mengatasi, menggiling. Betul, menggiling ternyata ya. Yoi. Dok, kalau begitu ada nggak peran makanan untuk mencegah atau mungkin jangan ada yang lain nih, bukan biji cabai tapi yang lain yang bisa membuat jadi ngarah ke usus buntu? ada beberapa makanan pencegahan. Boleh Boleh share? banget. Boleh dong, boleh boleh dong, banget, biar Dok. langsung jelas dan kelihatan. Silakan Gitu dok, ya. boleh langsung. Nah, Nah, ya. Nah, jadi fokus saya Hari ini? sekarang cuma hari ini, cuma 3, yaitu
mencegahnya mengonsumsi makanan tinggi serat supaya buang air besar lancar, probiotik ya untuk memberi makan bakteri-bakteri yang ada di usus kita, dan yang terakhir banyak minum air putih. Ini juga untuk mencegah sembelit. Jadi fokusnya lebih ke arah untuk sembelitnya. Terus makan sehat. Makan sehat karena pertanyaannya selalu sayurnya seberapa banyak gitu ya. Sayur segini banyak, sepertiga dari piring. Sama Sayurnya. banyaknya dengan bahan makanan sumber karbohidrat atau makanan pokok. Oke. Jadi supaya juga buat yang lagi diet gitu ya. Nah ini juga sangat bermanfaat. Tapi fokus kita nggak lagi diet ya. Iya, Betul. Dokter Lucy, ini kan kalau kita lihat nih dalam piring ini kan bisa dibilang piring sehat. Isi piringku. Isi piringku, piring sehatku, apalah segala Iya. macamnya dari Kemenkes sudah bikin. Nah, itu kan dikatakan ada buah-buahan di piring itu. Iya. Banyak orang yang nanya, Dok, loh, emang makan buah pakai nasi? Kan itu kan di piring nasinya kan gitu. Iya. Apa maksudnya dipisah apa gimana? Boleh bareng, boleh enggak bareng. Pernah ke Thailand kan? Pernah. Nah, makan Mangga sama ya, ketan. Iya, Mangga pasti nggak kira. apa-apa kan? Oh, berarti Jadi, nggak masalah ya? sebenarnya dalam satu kali makan, komposisinya ini. Mau ini dulu, atau ini bareng ini, nggak apa-apa. Tapi dokter Bebas Lucy, aja. ini ngomongin soal nasi dan buah ini jadi penasaran. Mungkin dokter bisa sambil duduk dulu ya. Oh, Dok, iya, ya? iya. Katanya kalau makan buah itu baiknya malah sebelum makan yang lain. Karena kalau dibarengin atau sesudah, nutrisinya malah nggak keserap dengan Malah baik gitu. loh. keserap. Tapi ditahan dulu dokter. Yoi. Oh, baru Karena mau jawab. pemirsa, baru mau jawab ya. Udah hobi begitu ya, Bang, Dok? Itu kebanyakan begitu. Potong-potong ya. Karena pemirsa di rumah juga pasti penasaran ya dan pasti ingin banyak bertanya terkait dengan usus buntu dan juga Yes. cara pencegahnya mungkin lewat gizi seperti Yoi. apa. Tetap masih boleh mengirimkan pertanyaannya ke DM Instagram @halo_dokter_tvri karena Ya. nanti pada segmen kelima kita akan kembali dan menjawab dengan tuntas. Yoi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Nah, tadi Dok ngomongin soal makanan. Artinya apakah iya yang namanya makanan itu dia bisa berhubungan dengan usbun? Dan rupanya iya. Dan tadi kalau sempat tanya juga tuh soal bagaimana sih soal buah-buahan. Duluan atau nasi duluan nih? Ada yang bilang begitu, Dok. Ada yang bilang baiknya buah itu sebelum kita mandi. Enggak dong, sebelum kita makan dong. Sebelum kita makan. Kelamaan dong. Nah, itu gimana, Dok? Sebenarnya hubungannya? bebas, Oh, mau bebas. sebelum makan, bareng makan, sesudah makan, itu bebas. Yang penting sebenarnya dasarnya adalah kita sudah tahu porsi kita seperti ini, sepiring itu, sepertiganya adalah sayur, sepertiganya adalah makanan pokok, buah hanya setengahnya sayur, lauk setengahnya nasi. Oke. Jadi segitu kira-kira porsinya segitu. Nah, terserah mau mana dulu. Oke. Yang penting ada buahnya. Ada buahnya. Ada buahnya. Kalau soal warna, Dok, ada yang bilang kita mesti warna-warni. Makanya kenapa saya senang makan krayon. Nggak warna-warni krayon kan? Nggak ada nutrisinya. Oh, nggak ada nutrisinya. Berbahaya juga. Nah, sepenting apa, Dok, warna dalam makanan kita? Itu penting. Itu memberitahukan bahwa makanan yang bervariasi semakin baik. Aha. Semakin bervariasi semakin baik karena kita mendapatkan berbagai zat gizi. Kalau kita makannya itu terus, berarti ada zat gizi yang tidak lengkap masuk ke tubuh kita. Sementara tidak ada makanan yang sempurna. Gitu. Oke, artinya berarti sayurnya mungkin ada sayur hijau, Boleh. merah, Buahnya yang kuning Ganti-ganti gitu ya. variasi. variasi ya. Oke. Ada lagi, Dok, mungkin yang sampaikan, Dok, lihat slide-nya. Kelihatannya ada satu. Nah, Nah. makan itu teratur pagi, siang, malam dengan selingan. Anjurannya sebenarnya adalah 3 jam sekali makan sesuai dengan pengosongan lambung kita. Dok, ini menarik nih. Abis makan pagi selingan, berarti snack maksudnya ya? Ya, selingan. Terus makan siang snack lagi. Nah, bukannya katanya abis makan malam nggak boleh makan lagi, Dok? Tergantung apa pekerjaannya. Kalau habis makan malam scrolling, rebahan-rebahan ya nggak usah makan ya, karena tidak butuh energi untuk apa? Scrolling. Iya, nggak capek. Tapi kalau scrollingnya. malam hari masih mungkin Shift malam. Iya, motor kompleks gitu Ya, kan. Ngapain? Oh, motor- Hansin. Nah, Hansin iya. kan Iya, kerjanya. security Itu juga. nggak cuma makan selingan ya, mungkin perlu Makan makan gedenya? agak banyak ya
Energinya dia. Ya, untuk energi. Nah, dan ini menarik juga nih Clara nih, karena banyak orang yang takut gemuk katanya Dok kalau makan makan malam-malam. Nah, Ini ya, lagi tapi- malah disuruh nambah snack lagi. Selingan, Iya. enak sih. Iya, Kalau iya. selingannya nasi goreng Aduh, tanpa lapar. sayur, Jadi gimana? Selingannya tuh harus pertama yang mungkin saya ingin sesuai tanyakan. dengan aktivitas fisik kita. Oke, yang pertama mungkin saya ingin tanyakan adalah tadi, apakah memang betul makan malam, ini kita nggak ngomongin selingan dulu Dok, itu lebih bikin orang gemuk? Bahkan sekarang ada lagi yang bilang katanya makan pagi yang mendingan nggak usah. Iya benar. Nggak, jadi gimana? Kira-kira jadi bingung ini Dok. Bingung ya? Jadi ini topiknya apa ini? Nggak apa-apa, ini dulu Dok, Oh, ini, oke. ini sangat penting. Karena pasti Dok. ada tunggu-tunggu sama Iya, ini sangat Jadi penting. gini, yang kita perhitungkan adalah total kalori sehari. Kalau total kalori sehari, misalnya kita makan 2000 kalori, sedangkan kebutuhan kita cuma 1600, dengan tidak makan pagi, berarti kita sudah pas gitu ya. Nah, tapi kalau sebenarnya tetap makan 1600 tetapi dibagi seperti ini, sebenarnya tubuh lebih nyaman. Nggak masalah jadi ya, mau pagi siang malam, yang penting Yang penting kalorinya. totalnya sama. sesuai Totalnya yang itu dibutuhkan. untuk intake kalori ya, Iya. Oke. bukan untuk kalau sakit mah, kalau GERD itu kan beda lagi. Oh. Kan kita juga memikirkan kesehatan, tidak hanya kekurusan. gitu Iya, ya. Oke. bukan cuma soal jumlah tapi juga kualitas hidupnya gimana Iya, kan gitu. benar. Ada Tapi lagi, Dok? bukannya kalau malam itu nggak boleh makan ya? Nah, tadi makan makanya. berat gitu loh Dok, maksudnya. Iya, makan besi yang berat tuh. Jangan. Karena kan organ katanya harus istirahat Dok. Organ saluran cerna tuh nggak ada istirahat, ya Dok. Iya. Kan otonom. Oh. Kalau kita tidur pun dia bergerak, cuma lambat. Oke. Tapi kayak kita nafas itu juga otonom. Kalau kita tidur terus nafasnya istirahat terus berhenti bagaimana? Iya, jangan ya. Atau pilot Terus harus. di pause dulu gitu. Iya, jeda dulu. Agak serem ya. Bos, break dulu, Saluran Bos. cerna tuh begitu. Oh. Jadi kalau malam hari itu atau tidak ada makanan itu bergeraknya lebih lambat. Oke. Kalau ada makanan bergeraknya lebih aktif. Jadi nggak masalah, termasuk juga untuk usus buntu juga nggak ngaruh dok, karena mau makan malam, pagi, siang tuh ya nggak berhubungan juga ya. Ada lagi mungkin dok? Lanjutkan Satu Dok. slide terakhir kayaknya. Nah, Nah. ini pesannya dari pemerintah ya. Cukupi kebutuhan cairan dengan 8 gelas air. Sebenarnya air ini bisa juga dimasukkan adalah susu, sirup, soft drink. Kalau kalau makan sop dok, makan soto, Ada kuahnya ya? ada kuahnya, ada kuahnya. Air juga. Air juga kan? juga, iya. Kalau sotonya pakai sate usus, jadi ngomongin menu makanan nih yang ngapain? Kayak curhat ya pengen makan apa gitu. Boleh, silakan dok. Takut disetrap kayaknya. Gitu. Oh berarti ini boleh di mix dengan minuman berwarna yang lainnya gitu ya Dok ya? Sebetulnya minuman juga boleh saja, asal minuman yang untuk diminum ya. Jadi sebenarnya boleh. Oke, bukan minuman yang untuk dilihat aja. Enggak dong, ngapain juga. Tapi gini mungkin Clara, penasaran sama Dr. Darren. Dok, yang selama ini biasa ditemukan di kasus-kasus di rumah sakit, itu kebanyakan penyebabnya apa sih sebenarnya? Usus buntu ini? Ya, jadi kalau yang sering kita temukan, kembali lagi berdasarkan dari data juga sesuai ya. Jadi fekalit merupakan penyebab utama. Pertama yang paling banyak. Betul, fekalit. Fekalit, Ya, berarti feses atau kotoran yang mengeras. Mengeras. betul. Itu karena sembelit berarti. Bisa salah satunya dari situ. Artinya justru untuk mencegah usus buntu ya tadi kita Banyak perbanyak minum serat air, sama ya. air. Iya. Probiotik, probiotik juga tuh Dok. Probiotik juga penting. Nah itu bisa didapatkan dari mana Dok biasanya? Probiotik itu sebenarnya di usus sudah ada di bawaan lahir. Tapi kalau probiotik itu sebenarnya bakteri. Nah, kalau kita tidak cukup konsumsinya atau jumlahnya sudah sedikit ya mesti dengan suplemen. Tapi jangan bingung nih ya buat pemirsa nih. Probiotik dan prebiotik. Apa bedanya? Prebiotik itu ada di dalam tanaman atau sayuran. Tanaman atau Sayuran. sayuran? Itu prebiotik, pakai E ya? Prebiotik. Oh, kalau probiotik? itu bakterinya. Jadi si bakteri itu mendapat makanan dari prebiotik, Prebiotik. yang ada di sayuran dan buah. Bakterinya probiotik. Bakterinya probiotik. Kalau provokator? Oh, itu beda lagi. Itu sama sekali Beda lagi, beda. bahaya. Itu bahaya lagi. Dok, tapi kalau kan ada tuh yang produk-produk minuman Iya, mengandung. prebiotik, Probiotik. Itu apa? benar. Pro atau pre? Pro. Itu probiotik. Ini maksudnya yang dari Yang minum susu-susu. dua, minum tiga Iya, itu, nah. ya. Terfermentasi tuh Dok. Sebentar, takut salah sebut. Ah. Yogurt. Oke, ini yogurt. Yogurt ya. Itu nah, Ya. yogurt itu berarti probiotik. Ya, itu probiotik. Oh. Berarti Dari- kan membakteri dong ya? Iya, Ya. karena memang ada bakterinya. Iya, iya. Dan Oke. itu
Pada waktu penyimpanan juga harus dalam suhu yang dingin ya. Jadi kalau dari pasar beli yogurt, terus dibawa keliling-keliling dulu, terus sudah panas atau pas mau makan dihangatin ya bakterinya mati semua. Jadi percuma juga ya. Iya. Curiga dia dari Eropa deh kayaknya ya. Oh iya, harus dingin-dingin. Atau lebih serem lagi, bakteri baik ini berubah jadi jahat, bisa nggak dok? Mungkin berubah Itu pikiran, terprovokasi. berubah pikiran mungkin. Karena itu provokator bakterinya ya. Dok, kalau bicara serat ini juga mungkin penting ya, karena kan tadi ya kita ngomongin penyebab usus buntu paling pertama kan karena sembelit sebenarnya gitu ya dok ya. Artinya dari sembelit akhirnya menjadi fekalit, akhirnya jadi usus buntu. Ngomongin sembelit, kita perlu serat cukup. Tapi kan serat juga ada yang dari sayur buah, ada yang suplementasi sekarang banyak tuh. Yang bentuknya serbuk lah, dimasukin air apa segala macam. Itu gimana dok? Cukup efektif kan? Ya boleh juga. Oh boleh. Jadi kalau dari sayur dan buah, berarti kita mendapat bermacam-macam, termasuk vitamin. dapat vitamin, ada mineralnya, ada zat-zat gizi lain atau zat bukan gizi tapi yang bermanfaat untuk tubuh itu ada juga. Zat bukan gizi tapi tidak bermanfaat. termasuk dalam gizi tapi dia bermanfaat untuk tubuh. Contohnya? Iya, Kayak biotin dan macam-macam gitulah namanya, istilahnya macam-macam. Oh dia bukan gizi hitungannya? Dia tidak termasuk dalam zat gizi, Oke. tapi bermanfaat. Oke. Tapi gini dok, kan ada juga orang bilang serat ada yang larut air, Ada yang larut, ada yang tidak larut air. Itu maksudnya gimana dok? Bedanya apa? Ya satu larut air, satu tidak larut Oh air. terima kasih dok menjelaskan sekali. Terima kasih. Tapi nggak usah terlalu pusing di dalam iya. sayuran itu biasanya ada dua-duanya, jadi Oh, ada tidak dua-duanya. satu jenis saja. Atau mungkin yang Sayur dan buah. tidak larut air itu lebih bermanfaat untuk apa Nah gitu iya. kali ya. Gimana tuh dok? Jadi kalau yang larut air itu membentuk gel di dalam saluran cerna. Membentuk gel supaya? Itu dia tuh apa namanya mencegah penyerapan. Bukan mencegah sih sebenarnya, Mengurangi kali ya. Tapi kalau yang tidak larut itu nantinya yang lebih membentuk feses yang paling membantu dibahas supaya gampang keluar. membentuk Membentuk. dengan dibentuk dibentuk jadi bagus. Jadi artistik mungkin. Hasil seni dong. Dengan berbentuk jadi dia akan lebih menstimulasi rasa ingin ke belakang. BAB. Jadi ya dulu sebenarnya bagus juga ya buat mencegah jangan sampai sembelit. Iya. Oke, Clara. Ternyata ini udah banyak pertanyaan dari Instagram juga dari IG. nih. Mungkin banyak yang sembelit jadi nanya. Bukan itu pasti. Enggak. Oke, coba dari mana nih IG-nya nih? Dari Dims. Gimana Clara? Oke, Dims. Pagi dok, mau tanya apakah usus buntu bisa kambuh lagi setelah melakukan pengangkatan dengan operasi? Nah, ini penting nih. Menarik sekali. Kalau pertanyaannya. sudah diambil si usus buntunya, apakah dia akan numbuh lagi dok? Apa gimana? Harusnya sih tidak ya, karena kan kita setiap orang kan cuma punya satu usus buntu ya. Jadi kalau kita angkat itu sampai di pangkalnya. Jadi seharusnya sih tidak ada kata kekambuhan karena usus buntu. Karena ususnya udah nggak ada gitu. Iya, Usus buntunya? Betul, usus buntunya udah nggak ada. Usus yang lain masih ada dong. Iya. Tapi dokter kalau untuk pencegahan misalkan daripada nanti kena radang usus buntu, mending sebelum radang dipotong aja. Nah, ada nggak yang gitu? Ya sebetulnya kan kembali lagi ya, fungsi utama usus buntu awalnya kan untuk membentukkan antibodi awalnya. Jadi sebetulnya tidak perlu kita lakukan pengangkatan usus buntu jika tidak ada keluhan begitu. Oke. Tapi yang pasti tadi nggak bakal kumat lagi, nggak bakal bisa ya. Enggak. Tapi bisa nggak dok? Misalnya nih, pernah nggak ada kejadian ngangkatnya nggak bersih? Kalau ngangkatnya nggak bersih, Jadi nyisa gitu. Biasa sih tetap kita harus cari pangkalnya ya supaya kita mesti angkat benar-benar clear. Kalau memang yang misalkan sudah pecah itu bisa terbentuk pokat-pokat abses, kita bilang itu mungkin terjadi ya. Jadi misalkan sudah pecah, dia terbentuk pokat-pokat abses di daerah-daerah sekitar hati atau di bagian yang lain. Nah itu mungkin istilahnya komplikasi lah ya, bukan usus buntunya ada lagi, bukan. Tapi yang dari situ yang mesti kita beresin juga. Tapi apa nggak kelihatan dok begitu di laparoskopi gitu kan? Maksudnya dia biar tadi kalaupun ada abses gitu ya sekalian juga diangkat kan harusnya. Ya. Pernah mungkin nggak kedetek gitu, skip gitu misalnya. Kadang-kadang kalau misalkan dia terlalu melengket hebat, itu bisa aja terjadi sedikit yang awalnya memang sedikit-sedikit saja, tapi kan terus berkembang menjadi banyak juga ininya infeksinya begitu.
Dan tadi mungkin nyambung juga Clara, tadi barusan nanya soal pemulihan. Karena kan tadi kan kalau laparoskopi itu kan dia lebih titiknya lebih kecil. Minim, Dan tadi juga Clara sempat nanya gitu kan, boleh nggak sih angkat berat lagi? Nah, pertanyaannya dok, kalau misalnya orang baik yang itu sifatnya laparoskopi ataupun yang akhirnya harus konversi gitu ya, dibuka, berapa lama sih pulihnya sampai bisa kerja lagi? Kalau untuk pulang dari rumah sakit itu mungkin 1-2 hari setelah operasi juga itu sebetulnya bisa, jika kondisinya baik ya. Ini kalau kondisinya akut diangkat ya baik, kita bisa pulangkan 2 hari pos operasi ya. Tapi kalau memang yang berat itu tergantung kondisi kasusnya ya, bisa lebih lama dari itu. Kalau untuk aktivitas normal sebetulnya dalam 2 minggu ya, penyembuhan lukanya baik, itu bisa aktivitas, cuman ya jangan yang terlalu olahraga ini ya berat Betul, ya. jangan langsung Itu pindahin pulau lah intinya. Waduh, bagaimana caranya? Oke, Dokter Deren dan juga Dokter Lucy, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini ya untuk menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk lewat DM Instagram. Jadi jangan kemana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Kita lagi ngomongin penyakit yang nggak asik sebenarnya. Betul Yaitu sih. soal usus. Radang usus buntu. Radang itu dia. Jangan lupakan radangnya ya. Betul. Radang usus buntu. Dan kita sudah ada pertanyaan di Instagram ya. Tadi ada sempat kejawab di satu. Tapi ada lagi yang berikutnya. Boleh ditampilkan Instagramnya. Kita lihat pertanyaan dari Homestay Murah. Waduh, jualan Nah, dia. sekalian nih ya. Boleh ya yang mau homestay murah ya. Pagi dok, mau tanya apakah ada cara lain untuk mengatasi usus buntu tanpa operasi? Mohon penjelasannya Dokter Deren. Iya. Ya, kembali lagi ya untuk tata laksana usus buntu ya satu-satunya ya dengan operasi. Tidak bisa pakai obat. Tidak bisa Nggak dengan bisa obat-obat. nawar. Nggak bisa Ya, nawar. betul. Jadi harus dioperasi. Tapi mungkin Harus dok, mungkin dioperasi. gini, karena banyak pemirsa juga ya Clara ya. Betul. Yang mungkin takut namanya operasi kan gitu kan. Yang Melek gitu kan. operasi yang aman kan kebayangnya paling operasi zebra, operasi ya kan di jalan raya itu kan sering tuh. Iya sih, Nah, tapi nggak, bukan yang itu. iya bukan itu kan, itu kan Raja Simam STNK gitu. Nah kalau bicara operasi usus buntu tuh, emang nggak ada resikonya apa gimana dok? Ya tetap ya, kalau usus buntu kan kita bilang ada resiko perlengketan tadi ya. Kalau dia pecah kan bisa ada infeksi yang ke seluruh tubuh ya, infeksi sistemik sampai sepsis kita bilang. Nah itu yang resiko-resiko yang mesti kita jelaskan juga. Kalau didiamkan ya itu yang bisa makin memperburuk. Enggak dok, maaf maksudnya Setelah gini. operasinya, Iya ya kan? maksudnya itu, jadi itu kan resiko apabila didiamkan. Betul, Ya, jadi operasi. Apabila tuh usus nggak diberesin gitu kan. Kalau misalnya kita mau oke deh saya operasi, hal-hal apa aja yang harus disiapin dok? Artinya mungkin KTP kayaknya oh, ya. bukan. Ya, itu iya sih buat administrasi. Tapi maksudnya lebih ke arah kayak, oh berarti saya mungkin nanti akan ada kemungkinan begini, begitu. Nah itu apa yang perlu dipikirkan? Tidak sih, kalau misalkan diangkat usus buntunya apakah ada perbedaan di Contoh, kedepannya ya? misalnya itu. tidak ada perbedaan. Tidak Jadi ada. makanya kalau usus buntu kan fungsinya di awal seperti tadi yang saya sebutkan di awal masa kita masih kecil masih ada fungsinya. Di dewasa kan sudah digantikan oleh organ-organ lain. Jadi ya kita angkat ya tidak ada efek. Tapi dok, aku pernah nemu pasien, pernah ada pasien, itu dia habis operasi usus buntu udah lama nih, udah 2 tahunan lah, apa namanya, kalau nggak salah. Itu di area yang operasinya Bekas tuh operasinya. suka sakit ototnya. Nah itu hal yang normal atau memang ada mungkin harusnya setelah operasi itu ada rehabilitasinya atau gimana sebenarnya sih? Kalau untuk yang kita operasi di sebelah kanan ya, biasanya kita splitting ototnya sebetulnya bukan kita Robek. Jadi biasanya dia setelah beberapa hari itu akan perbaikan tanpa ada keluhan ya. Oke, Nah, tanpa juga kalau- fisioterapi gitu nggak perlu? Biasa sih tidak Oh, perlu oke. ya, kecuali memang dibuka di kanan ternyata memang terjadi peningkatan ya mau ngomong kita mesti potong, mungkin biasanya setelah operasi ada rasa lebih nyeri ya gitu. Dan mungkin tadi kalau sudah sampai memotong otot mungkin perlu ada fisioterapinya juga kali dok ya? Ya mungkin bisa dibantu dengan fisioterapi ya gitu. Oke. Tapi istirahat lah yang paling penting. Iya, jangan langsung kejar setoran lagi ya. Next, Kita Clara. lihat pertanyaan dari siapa lagi yang ketiga. Dari Adam. ADM Kivil ya. Kavi. Kavi, wah susah nih namanya dok. Apakah sering makan pedas itu bisa menyebabkan usus buntu dok? Selain itu makanan apa lagi yang dapat menyebabkan usus buntu? Mohon penjelasannya Dokter Lucy. Tadi Dokter Lucy, kita kan ngomongin tadi lebih ke arah pencegahan. Kalau Dokter Lucy kan tadi menyampaikan oke, biar nggak ada fekalit, Banyak minum biar air nggak jadi putih. sembelit, jangan kurang air putihnya, sama jangan kurang juga probiotik, tadi serat serat segala tadi. macam. Nah sekarang sebaliknya, ada nggak makanan yang jahat untuk usus buntu ini? Mungkin beberapa makanan, misalnya pedas gitu ya. Sebenarnya pedas itu menyebabkan peradangan ya. Sebenarnya nggak cuma
bikin sakit mah, orang kan ngertinya bikin sakit mah. Sebenarnya waktu kita makan terlalu pedas di mulut itu juga rongga mulut sudah Meradang. Ya tipis-tipis kali ya. Tipis-tipis. Tapi kalau peradangannya itu juga terus menjalar sampai ke di lambung, terus kan pindah ke usus tuh makanan. Nah, peradangannya itu menjalar terus, nah ini berarti kan mengganggu kesehatan saluran cerna. Oke. Nah, kalau sudah meradang, peradangannya itu mungkin juga sampai ke usus buntu yang meradang. Oh, tapi gini dok, yang namanya pedes sama enggak itu kan subjektif banget kayaknya. Iya. Ada orang yang makan cabai rawit 10 juga Sekilo kayaknya. juga kayaknya masih bener aman-aman banget, aja. sekilo mahal, bicara Tapi mahal ada ya. loh yang benar-benar digadoin banget Iya, makan dicemilin. cabai. Iya, pernah ada. Nah, gitu dok, itu mungkin nggak sebenarnya lidahnya oke-oke aja, tapi rupanya perutnya yang Perutnya bermasalah. yang tidak oke, benar. Oh, bisa begitu? Bisa juga. Oh, jadi memang sebenarnya berarti ada nggak dok ada nggak sih mungkin patokan atau porsi? Belum ada Baiknya. rekomendasinya, Kan- tapi anjurannya adalah ya jangan makan ya secukupnya. Oh, berarti Jadi tetap, kalau udah mulai pedas berhenti lah, jangan Oh. dipaksain gitu berarti kan. mau nggak mau patokannya emang benar-benar lidah dok ya? Ya, mungkin juga efek samping ya kalau misalnya saya tuh kalau Nah, makan misalnya pedas nih. rada-rada bisa, tapi kalau sedikit kelebihan terus masalahnya adalah di Diare. diarenya. Di diare. Di diare. Oh, jadi bisa aja tadi di lidah mungkin Iya. nggak gitu berasa gitu ya. Dan cabai kan juga macam-macam ya, Clara. Ada yang pedesnya pedes merica gitu kan. Ada kalau yang hijau kan nggak begitu pedas ya. Contoh misalnya gitu. Terus- Merica juga menyebabkan sedikit iritasi, tapi seberapa banyak konsumsinya? Oh, berarti lagi-lagi semua sebenarnya tergantung juga dengan dosisnya lah gitu ya. Dosisnya, Aku mau ke betul dokter Darren. sekali. Dok, ada yang pernah bilang katanya kalau yang namanya usus buntu itu dia lebih banyak pada dewasa dan jarang pada anak. Itu benar apa enggak? Iya, jadi begini, dari anatominya kalau dia bayi neonatus ataupun bayi, itu bentuknya itu lebih kerucut sebetulnya, ya. Usus buntunya. Iya, jadi bagian basisnya usus buntu itu lebih lebar sehingga resiko sumbatannya lebih kecil. Nah, kalau kita semakin dewasa, itu bagian basisnya lebih sempit. Ya. Basis Jadi itu maksudnya basis itu pemain bass ya? bukan. bukan. Jadi Kayak kalau lagi dari ngeband dong. Oh gitu. iya. Nah, jadi Dasarnya kalau maksudnya? dasarnya Oke. ya. Jadi kayak kan dia bentuknya seperti tabung. Nah, di ujungnya ini yang berhubungan dengan usus besar ini ukurannya lebih Lebar. sempit. Oh, lebih sempit kalau dewasa. di dewasa. Oh, oke. Makanya resiko penyumbatannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang Anak-anak. neonatus ataupun bayi begitu. Oh, kalau pada geriatri dok, pada yang udah lansia? Ya, tetap itu sejalan. Jadi maksudnya dari yang anak-anak neonatus itu bentuknya kerucut, lama-lama makin menyempit begitu. Menyempit lagi. Kalau gender dok, katanya laki-laki lebih rentan terkena usus buntu daripada perempuan. Sebetulnya hampir sama ya, laki-laki perempuan hampir sama, cuman kalau dari beberapa literatur perbandingannya paling 3:2, jadi nggak terlalu signifikan lah. Oh. Lebih banyak kan tetap laki-laki, tapi nggak terlalu signifikan dengan yang perempuan. Tapi itu juga Clara, kalau pada perempuan yang saya dengar dok ya, itu juga kita mesti membedakan tuh, karena sering banget nyerinya bukan dari usus buntu, tapi dari rahim atau dari itu banyak dok yang tanda kutip ya, karena saya juga berapa kali pernah denger nih, ada orang dikira usus buntu, padahal rupanya lebih ke arah radang di rahim atau sekitarnya, itu banyak kayak gitu ya. Iya, jadi kalau diagnosis usus buntu ini kita harus bedakan dengan beberapa penyakit yang lain ya. Misalkan infeksi saluran kencing ya, atau kan ada batu juga saluran kemih, Nah, itu itu dia. juga bisa ya. Kemudian kalau pada perempuan ini jangan lupa kita di situ kan ada organ bagian ini ya, kandungan dan Reproduksi, lain-lain ya. ya, reproduksi. Jadi harus dievaluasi apakah ada problem nggak dari situ. Nah itu dia. Begitu. Jadi makanya pentingnya USG tadi juga ya, dengan salah satu metode pemeriksaan biar Iya. lebih clear. Memastikan. Betul sekali. Gitu. Jadi sih intinya dok ya, kalau saya tangkap nih intinya yang namanya usbun itu nggak boleh dianggap sepele. Betul. Ya nggak bisa namanya pakai obat, nggak bisa. Apalagi dipijit-pijit di urut-urut nggak boleh dok ya. Jangan. Tidak boleh ya dipijit di urut, tidak boleh. Dan memang the one and only way, asik ya. Asik, keren kali ya. Hanya ngomong bisa Inggris. melalui operasi. Nah makanya kenapa mendingan dicegah. Gimana caranya? Makan yang benar tadi dokter sudah jelasin. Betul. Jangan Isi sampai piringku diperhatikan. jangan sampai kurang serat, kurang air, dan juga tadi probiotik, prebiotik gitu. Betul, Clara. minum air putihnya juga jangan lupa Itu tuh. jangan sampai Ya, kurang. sekian gelas tadi udah disampaikan oleh Dr. Lucy Yoi, ya. Jadi 18. jangan lupa dicatat. Dan sekali lagi terima kasih untuk Dr. Darren dan juga Dr. Lucy Yoi. yang luar biasa ya. Kita makin tahu nih apa yang harus perlu kita lakukan untuk mencegah si usus buntu ini. Dan Betul. kalau sudah terkena, apa yang harus dilakukan sudah jelas juga. Itu dia. Dan pemirsa di rumah juga terima kasih ya telah menyaksikan Hal Dokter. Terus
saksikan Halo Dokter Senin sampai Kamis. Kalau ketinggalan gimana ya? Mungkin tadi lagi mules, jadi nggak sempat nonton. Mungkin perutnya lagi nggak enak gitu kan, atau habis makan cabai semalam mungkin jadi diare, mungkin kita nggak Betul tahu. sekali. Jangan khawatir, jangan bersedih, tinggal main ke YouTube kita di TVRI Nasional di Sosial Dokter karena saat itu Asik. asik. Dadah.